Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda dengan NIM 2011020054. Saya akan menjelaskan materi mengenai Islam dan kolonialisme dalam pergumulan awal. Dalam materi ini, saya akan membahas mengenai 3 pembahasan, yaitu yang pertama, pergumulan awal Islam dan kolonialisme Belanda dan Jepang. Yang kedua, pergumulan Islam dan kolonialisme dalam bidang pendidikan, dan pergumulan Islam dan kolonialisme dalam bidang politik. Yang pertama, yaitu pergumulan Islam dengan kolonial Belanda dan Jepang. Ketika Islam mulai berkembang dan mulai menampakkan dominasinya di Nusantara, pada saat yang sama, kolonialis asing mulai hadir dan menancapkan kekuasaannya di Nusantara. Pergumulan pun mengalami perubahan arah yang mana tidak lagi melibatkan Islam dengan agama-agama dan import, dan juga tidak lagi melibatkan penganut dari tasawuf. Namun, pergumulan ini melibatkan tentang Islam dan kolonialis asing. Pergumulan Islam di era kolonialisme melibatkan 3 era kolonialis, yaitu Portugis, Belanda, dan Jepang. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah kolonialis dari Belanda dan Jepang. Yang pertama, Islam versus kolonialisme Belanda dalam konsep agama sebagai penegas identitas kebangsaan. Sebagai agama yang dibawa oleh Belanda, Kristen bisa disebut sebagai agama import, yang mana Kristen masuk Nusantara sebagai periode pendiri awal. Kruger mencatat bahwa pada penggal kedua abad ke-7, sekelompok Kristen telah tinggal di Sibolga dan Sumatera dan telah mendirikan gereja-gereja di sana. Namun kala itu, eksistensi dari Kristen masih kabur. Pada periode kehadiran dari Portugis, barulah Kristen telah memasuki babak baru di Nusantara. Mengikuti Portugis, Kristen telah memasuki wilayah-wilayah jajahan Portugis mulai dari Malaka dan daerah-daerah lainnya di Nusantara. Semasa jajahan Portugis, agama Kristen telah menyebar di Nusantara dengan agama Kristen Katolik Roma. Baru ketika Belanda hadir menggantikan penjajahan dari Portugis, Kristen Katolik ini diganti menjadi Kristen Protestan. Awalnya yang akan menggantikan Portugis adalah VOC pada abad ke-17. Pada awalnya, mereka hanya melakukan misi dagang, namun lama-kelamaan bergeser kepada ingin menguasai Nusantara. Keinginan semakin kuat setelah koloni dagang itu digantikan oleh Belanda dalam penguasa politik. Awalnya kedatangan Belanda ini hanya sekedar melakukan penjajahan politik, namun lama-kelamaan mereka juga membawa misi Kristen. Pada masa awal kedatangan Belanda ke Nusantara, misi Kristen ini mengalami kesulitan. Islam menjadi tantangan utama misionaris Kristen tersebut. Di antara yang mempersulit keadaan Kristen ini masuk ke Nusantara adalah adanya kecurigaan antara Islam bahwa Kristen merupakan antek-antek asing. Sejak kedatangan Belanda ke Nusantara, pergumulan mengalami perubahan lagi, yang mana masyarakat Indonesia dengan agama Islamnya melawan penjajahan Belanda dengan agama Kristen. Karena Belanda membawa misi Kristen, maka Indonesia mengambil jarak dengan Belanda dalam bentuk penegasan identitas kebangsaan dan identitas agama. Setiap orang yang berada dalam barisan penjajah Belanda diidentifikasikan dengan agama Kristen, dan setiap orang yang tidak berada dalam barisan penjajah Belanda diidentifikasikan sebagai agama Islam. Hal-hal yang ditakuti oleh Belanda dalam Islam Nusantara yaitu yang pertama, pengaruh Syekh Tarekat yang cukup kuat di masyarakat. Yang kedua, pengaruh pan-Islamisme atau internasionalisme Islam. Melihat banyak bahayanya dari Islam Nusantara ini, Belanda mulai mengontrol umat Islam di Nusantara, yang mana Islam sebagai kekuatan tersembunyi yang bisa mendorong umat Islam melakukan jihad harus ditindas. Apalagi Belanda mengatakan bahwa masyarakat Muslim pribumi bukanlah Muslim yang sesungguhnya, yang memahami dan menganut ajaran yang benar-benar murni, kecuali di Aceh. Snob Hurgronj diutus ke Makkah untuk mempelajari Islam, yang mana saat itu benar-benar menjadi pusat bukan hanya ibadah, namun juga keilmuan Islam. Sepulang dari rantauannya ke Makkah, Snob pun kemudian mulai memahami dan potensinya di Indonesia.
sekaligus strategi menjinakkan umat Islam yang dianggap sebagai dapat menghalangi Belanda dalam memengaruhi Islam di Nusantara. Strategi dari Snok ini dikenal dengan strategi perpecahan, yang mana Belanda membatasi dan memata-matai keberangkatan Islam Nusantara ini ke Makkah dan terkhususkan kepada mereka yang mau mencari ilmu. Belanda juga melakukan pembatasan pemikiran dari Islam, yang mana Snok ini membedakan Islam menjadi dua bagian, yaitu Islam sebagai akidah dan ibadah, dan Islam sebagai aspirasi politik. Belanda juga menggiring umat Islam untuk mengutamakan satu disiplin Islam saja dari sekian disiplin yang ada, yakninya hukum Islam. Belanda kemudian membenturkan hukum Islam yang mulai merambah ke dalam kehidupan sosial masyarakat dengan hukum adat. Tindakan pembatasan itu tidak hanya berkaitan dengan Islam dalam posisinya sebagai amalan praktis, namun juga dalam posisinya sebagai wacana atau pemikiran Islam yang tentu bersifat teoristis. Namun lama-kelamaan umat Islam mulai sadar dan memahami dengan baik ajaran Islam tersebut, yang mana tidak lagi meyakini Islam itu hanya menyangkut persoalan ibadah mahdah saja, namun juga menyangkut tentang ibadah ghairu madah. Sejak itu, di kalangan umat Islam mulai muncul kesadaran nasionalisme dan religius. Mereka pun mulai curiga terhadap kolonialisasi Belanda, yang mana tidak saja membawa kepentingan politik dan ekonomi, namun juga membawa misi Kristen. Yang kedua, yaitu Islam versus kolonialisme Jepang dalam konsep nasionalisme versus neponisasi. Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan suatu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Jepang ini merupakan satu-satunya penantang dari Barat Belanda dan mampu mengusir Belanda dari bumi Nusantara. Dan kehadiran dari Jepang ini menjadi pintu masuk dari bangsa Nusantara menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Strategi politik Jepang ini berbeda dengan strategi politik Belanda. Namun tujuannya adalah sama, yaitu menjajah dengan memanfaatkan umat Islam. Jepang menggunakan strategi akomodatif yang mana merangkul umat Islam. Jika Belanda menggandeng priai demi menyingkirkan ulama yang dinilainya membahayakan keberadaan Belanda, namun Jepang menggandeng para raja di Sumatera Timur, para penghulu di Minangkabau, para fleb balang di Aceh, dan priai di Jawa. Dan Jepang juga bahkan menjadikan sebagai ulama itu sebagai motivasi melawan Belanda. Serentak dengan itu, Jepang berhasil mendamaikan perseteruan kaum tradisionalis dengan kaum pembaharu, dan ulama dependen dengan independen. Jepang juga menawarkan diri untuk membebaskan kolonialisasi politik Belanda, dan kolonial Jepang itu memang cukup berhasil di awal kehadiran di Nusantara, yang mana ulama yang digandengnya itu merupakan tokoh yang berposisi sebagai figur sekaligus penyeleksi kebudayaan, dan juga didukung oleh serangkaian janji dan kebijakan Jepang dan terkesan benar-benar hendak memerdekakan Nusantara dari jajahan Belanda, dan juga hendak membantu meningkatkan kehidupan umat Islam. Jepang kemudian membuat kebijakan untuk menyingkirkan dominasi Belanda di Nusantara. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris dan menggantikannya dengan bahasa Jepang. Buku-buku yang berbahasa Belanda dan bahasa Inggris dilarang digunakan di lingkup pendidikan. Kalender Jepang digunakan untuk tujuan-tujuan resmi, dan patung-patung Eropa dihancurkan. Jalan-jalan diberi nama baru, Batavia dinamakan Jakarta lagi, dan Jepang hendak menyatakan kepada bangsa Nusantara bahwa mereka adalah bersaudara. Namun kebijakan strategis itu tidak diimbangi dengan kesadaran dari Jepang, yang mana hanya beberapa tahun berada di Nusantara, Jepang langsung membuat gebrakan kebijakan yang tidak menguntungkan umat Islam, yang mana Jepang mulai melakukan neponisasi, dengan masyarakat itu dilarang berbicara tentang politik, apalagi kemerdekaan. Serentak dengan itu, Jepang juga mulai masuk ke lingkup pendidikan, yang mana kurikulum pendidikan mulai diubah, di mana bahasa Jepang menjadi bahasa pokok,
dan bahkan sebagai lingua franca bagi Asia. Untuk menggunakan bahasa Arab atau yang lainnya harus seizin Sumubu, yang mana Departemen Agama yang dibentuk Jepang mendarat di Nusantara. Jepang juga memberikan latihan militer terhadap santri di Hizbullah dan PETA, yang kemudian membantu umat Islam berjuang dalam perang kemerdekaan. Namun demikian, dengan ditariknya para ulama ke dalam lingkungan Jepang, mereka tidak lantas termakan oleh strategi itu. Justru disitulah mereka mulai memanfaatkan strategi Jepang itu untuk merebutkan kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tahun 1945 ketika kekuasaan Jepang di dunia internasional dan di dalam negeri mulai melemah. Yang kedua, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu pergumulan awal Islam dan kolonialisme Belanda dan Jepang di bidang pendidikan. Bentuk perlawanan dari umat Islam terhadap penjajahan yaitu dengan cara menutup diri bagi lembaga pendidikan Belanda, yang mana saat itu umat Islam telah mempunyai lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia, yakninya pesantren. Sejalan dengan pertumbuhan pesantren ini, masjid pun ikut tumbuh subur. Perkembangan pesantren yang begitu pesat membuat para penjajah berusaha untuk mendirikan sekolah-sekolah untuk menyaingi dari pondok pesantren ini. Sekolah didirikan dengan misi yang baik dan menyebarkan ajaran Kristen yang didirikan oleh Belanda dan diajarkan langsung oleh para pendeta. Keberadaan pesantren ini bagi para penjajah telah menghalangi eksistensi mereka dalam menjajah, yang mana alumni pesantren nantinya akan melawan penjajahan. Pesantren juga tidak langsung menghambat misi kristenisasi yang dibawa oleh penjajah. Serangan-serangan yang telah dilakukan oleh Belanda tidak hanya menyebarkan stigma buruk bagi pondok pesantren, namun juga pembunuhan kepada kiai atau pimpinan pondok pesantren. Dua kebijakan dari pemerintah Belanda yang telah merugikan umat Islam, baik itu dalam bidang pendidikan maupun keagamaan, yaitu yang pertama, tahun 1825, Belanda telah membuat Perjanjian Gayanti yang mana membatasi ruang gerak pesantren dan ideologi yang diajarkannya. Yang kedua, Belanda telah membatasi orang Islam dalam melaksanakan ibadah haji dan membatasi hubungan umat Islam dengan negara Islam yang lainnya. Yang ketiga, tahun 1882, Belanda membentuk badan khusus untuk mengawasi pendidikan agama dan keberagaman yang mengharuskan setiap guru agama yang mengajar haruslah melapor kepada pemerintah Belanda terlebih dahulu. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu pergumulan Islam dan kolonialisme bidang politik. Sebelum datangnya penjajahan ke Indonesia, kerajaan Islam lebih dulu eksis dalam membangun peradaban dan berkontribusi bagi Indonesia. Pasca Belanda datang, perlahan kerajaan Islam ini diambil alih dan tidak berdaya lagi. Melalui VOC yang awalnya hanyalah berniat untuk menguasai perdagangan dan hasil-hasil rempah Indonesia, lalu beralih menguasai Indonesia secara keseluruhan. Ada dua model politik Belanda dalam menjajah Indonesia, yaitu yang pertama politik etis, yang mana politik balas budi yang ditanamkan Belanda kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, politik Divide et Imper, yaitu politik adu domba dengan menciptakan konflik antar sesama. Rencana Belanda ini tidaklah selalu berjalan dengan mulus, yang mana banyak pula perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dari pribumi, misalnya seperti Perang Padri yang terjadi di Minangkabau antara kelompok yang mengadakan acara di masjid dengan pesta adat sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat lainnya. Dikarenakan kelompok adat ini takut kalah, maka mereka meminta bantuan kepada Belanda. Perperangan pun berakhir dengan tragis dan dimenangkan oleh Belanda dan kelompok masyarakat adat. Secara tidak langsung, memang telah berhasil menjajah Indonesia secara keseluruhan dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Perlawanan ini telah dilakukan dengan seluruh tenaga yang dikerahkan. Akan tetapi, seringkali kekalahan justru menimpa Indonesia. Pergumulan umat Islam di bidang politik ini disebabkan oleh para pemimpin kerajaan Islam yang tidak mau secara sadar melawan dan mengusir penjajahan. Mereka lebih memilih bergabung dengan Belanda daripada membebaskan bangsanya dari penjajahan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.